Hai, perkenalkan, nama saya Nazir Husin, STB 5235, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Saya merupakan taruna tingkat 2, Politeknik Pengayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi pelaksanaan putusan dan pengawasannya. Pernah dengar istilah banding, kasasi, dan peninjauan kembali? Dalam dunia hukum, kalau seorang merasa putusan pengadilan tidak adil, perjuangan itu belum berakhir. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara seseorang memperjuangkan keadilan lewat upaya hukum, dari banding, kasasi, peninjauan kembali, sampai eksekusi dan pengawasan putusan. Majelis hakim memutuskan bahwa tergugat saudara Budi dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Tapi yang mulia, saya punya bukti baru. Saya tidak pernah menandatangani kontrak itu. Keberatan saudara akan tercatat dalam berkas perkara. Gimana ini? Masa saya harus terima begitu saja? Nah, disinilah pentingnya memahami upaya hukum. Kalau kamu merasa belum puas dengan putusan pengadilan, kamu bisa mengajukan langkah hukum lanjutan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, banding. Banding adalah upaya hukum biasa yang diajukan ke pengadilan tinggi oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Lewat banding, kasus kamu akan diperiksa ulang, baik fakta maupun hukumnya. Jadi, kalau kamu merasa bukti-bukti belum dipertimbangkan secara utuh, banding bisa jadi jalan mencari keadilan. Biasanya, banding harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Kalau setelah banding kamu masih merasa belum adil, masih ada kasasi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, tapi kali ini yang diperiksa bukan lagi fakta perkaranya, melainkan apakah hukum telah diterapkan dengan benar. Misalnya, kalau dalam proses persidangan terjadi kesalahan dalam penerapan pasal atau prosedur hukum, maka Mahkamah Agung bisa membatalkan putusan sebelumnya dan mengeluarkan putusan baru. Jadi saya bisa lanjut ke Mahkamah Agung ya? Bisa, tapi pastikan alasan kasasimu kuat, bukan sekedar nggak terima hasilnya. Selanjutnya ada peninjauan kembali atau disingkat PK. Ini adalah upaya hukum luar biasa, artinya tidak bisa dilakukan sembarangan. PK hanya bisa diajukan setelah putusan perkuatan hukum tetap atau inkrah. Biasanya jika ditemukan bukti baru atau kalau ada keliruan nyata dalam putusan. Ternyata saya baru menemukan bukti surat perjanjian asli. Kalau begitu, kamu bisa ajukan peninjauan kembali, Bu. Itu bisa mengubah segalanya. Nah, inilah bentuk keadilan yang dinamis. Hukum masih memberi peluang bagi kebenaran baru yang diungkap. Setelah semua upaya hukum selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap, barulah eksekusi bisa dilakukan. Eksekusi memberi pelaksanaan isi putusan pengadilan, misalnya membayar ganti rugi, pensokongan rumah, atau pemulihan hak seseorang. Dan agar semua berjalan sesuai hukum, pengadilan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Dengan begitu, hukum tidak bisa berhenti pada kertas putusan, tapi benar-benar dijalankan di dunia nyata. Jadi, perjuangan mencari keadilan nggak berhenti di satu putusan saja. Masih ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Semuanya adalah bentuk perlindungan hukum agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan sesuai kebenaran. Ingat, hukum itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Kalau kamu suka konten hukum ringan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar makin banyak yang paham hukum tanpa harus bingung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.